Ya, kembali bersama kami dalam Pemilu Rakyat Spesial. Ada satu lagi tamu yang hadir pagi ini langsung. Selamat pagi, Bapak Ahmad Raufik, Sekjen Partai Perindo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami melanjutkan dari segmen pertama tadi sudah berbincang mengenai pertanyaan terhadap KPU. Tadi ditanyakan oleh Pak Ustaz Haikal tadi. Nah, Pak Refli, menanggapi hal ini, apakah memang ini jadi pertanyaan besar? Apa sebenarnya yang dilakukan oleh KPU ini menjadi atau menimbulkan kontroversi? Iya, begini, saya bicara tentang moodnya ya. Sebenarnya kan dengan kalau kita baca di media ya, dengan dibocorkannya kisi-kisi atau bocoran soal tersebut, sesungguhnya yang paling tidak happy kan pasangan Prabowo Sandi. Dan karena itu tidak heran kalau tim kampanyenya yang paling mengkritik KPU. Tapi di sisi lain biasanya kalau satu tim mengkritik KPU, pasti tim lainnya akan membela. Kan tidak mungkin dua-duanya mengkritik, pasti akan selalu begitu. Kenapa? Gampangnya begini, gampangnya adalah sebenarnya yang paling membutuhkan kejutan itu memang pasangan Prabowo Sandi. Ya. Dan salah satu yang diharapkan ada unsur daya kejutnya itu ketika di sini, di debat ini. Karena ini kan disiarkan di seluruh Indonesia. Dan berharap ada kejutan yang berarti yang akan bisa mengubah konstelasi. Nah biasanya satu kubu yang merasa quote unquote lebih mapan ya, itu biasanya tidak menginginkan kejutan-kejutan. Oke. Dia ingin flat karena ingin mempertahankan quote unquote keunggulan yang ada. Berarti dengan kata lain apa yang ditimbulkan atau apa yang telah diluncurkan oleh KPU ini menguntungkan salah satu paslon yang tentunya lebih mapan begitu ya? Secara teoritis ya. Oke. Karena biasanya kubu yang leading ya. Saya mengatakan leading itu karena saya bersandar pada hasil-hasil survei ya. Biasanya kubu yang leading itu tidak mau ada perubahan-perubahan atau kejutan-kejutan. Oke. Karena kan saya katakan tadi, debat ini kalau berlangsung hanya sekedar misalnya penyampaian visi dan misi, masyarakat pengen tahu apa yang akan dikerjakan dalam bidang hukum, HAM, korupsi dan lain sebagainya, itu tidak akan mengubah konstelasi elektabilitas. Karena biasanya orang sudah ada pilihan, sudah decided voters sebelum dia nonton. Tadi, ya. Untuk undecided makin kecil. Tapi kalau salah satu pasangan calon terjerembab dalam debat ini, ya, mengemukakan sesuatu yang kontroversial dan itu di luar kontrol misalnya, nah disitulah menjadi persoalan berarti. Karena itu biasanya kejutan dibutuhkan kubu yang tertinggal dan kubu yang merasa leading biasanya tidak menginginkan itu. Baik, mohon maaf Pak Refli, saya potong di situ dulu dan kita akan coba bergabung ke Nadia Risa, ke Rizka ya. Nadia Raisya, maaf, untuk mengetahui kegiatan Cawapres nomor urut 01, tepatnya di rumah Bapak Ma'ruf Amin di pagi hari ini. Langsung Nadia, bagaimana persiapan di sana? Ya Tommy, jelang Pilpres, maksud saya jelang debat Pilpres 2019 perdana yang akan berlangsung nanti malam, situasi di kediaman calon wakil presiden nomor urut 1 yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin yang berada di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat saat ini masih terpantau sepi seperti yang bisa dilihat di belakang saya. Pagar juga masih ditutup dan belum adanya terlihat tamu-tamu penting yang datang ke sini ataupun relawan-relawan yang akan mengantarnya ke Hotel Bidakara untuk debat nanti malam. Selain itu juga di sini disediakan tenda bagi para media untuk menunggu dan juga belum terlihat adanya penjagaan yang terlalu ketat di area luar dari kediaman Ma'ruf Amin ini. Tetapi diketahui jika Ma'ruf Amin memang berada di dalam rumah namun belum terlihat adanya aktivitas yang berarti. Ma'ruf Amin akan menghadiri debat Capres-Cawapres nanti malam di Hotel Bidakara yang akan dilaksanakan pada pukul 19.30 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Namun beberapa jam menjelang debat tersebut berlangsung, belum adanya agenda khusus yang diketahui akan dihadiri oleh Ma'ruf Amin karena memang ia difokuskan untuk mempersiapkan diri tampil dalam debat tersebut. Sebelumnya tim kampanye nasional Joko Widodo Ma'ruf Amin menggelar stimulasi terakhir di Jakarta Teater Sarinah sebagai persiapan pada Rabu malam kemarin dan pada debat
maksud saya pada stimulasi debat terakhir tersebut dihadirkan atmosfer yang sangat mirip dengan debat pada nanti malam aslinya, dikarenakan untuk membiasakan cawapres Maruf Amin untuk menghadapi suasana debat aslinya, dikarenakan meskipun ia telah terbiasa untuk berbicara di depan publik dalam konteks ceramah keagamaan, tetapi debat akan terasa sangat berbeda karena adanya batasan waktu yang diberikan dalam penyampaian gagasan. Selain itu, tema yang diangkat pada debat nanti malam adalah hukum, HAM, korupsi, dan juga terorisme. Oleh karena itu, ahli hukum Yusril Iza Mahendra, Yusril Iza Mahendra membantu pasangan capres dan cawapres tersebut. Ya, Tommy. Nadia, terima kasih dan selamat bertugas kembali langsung dari kediaman Bapak Maruf Amin. Ya, kita lihat bagaimana persiapan memang dilakukan secara serius untuk debat malam ini. Tapi sebelum kami lanjutkan perbincangan di pagi ini, kita saksikan dulu yaitu informasi mengenai kontroversi jelang debat. Yaitu ada beberapa bahwa mulai dari pro kontra pemberian kisi-kisi debat, pemaparan visi misi paslon yang tidak difasilitasi oleh KPU, hingga soal daftar nama panelis debat mewarnai perjalanan jelang debat terbuka. Persiapan penyelenggaraan debat capres pertama pada 17 Januari 2019 hari ini diwarnai dengan sejumlah kontroversi dari kedua kubu pasangan calon. Dimulai dari kisruh terkait pemberian kisi-kisi oleh KPU kepada kedua pasangan calon sebelum penyelenggaraan debat. Alasan KPU untuk memberikan bocoran kisi-kisi debat adalah agar masing-masing paslon bisa menyiapkan jawaban dengan baik dan tidak ada salah tafsir. Cawapres nomor urut 01 Maruf Amin mengaku tidak masalah dengan bocoran kisi-kisi debat karena sudah merupakan kesepakatan bersama. Sementara, meski Capres nomor urut 02 Sandiaga Uno mengaku siap mengikuti aturan KPU, Ketua Sekretariat Nasional Prabowo Sandi M. Taufik menyebut jika pertanyaan disampaikan terlebih dahulu tidak bisa disebut sebagai debat. Selain bocoran kisi-kisi debat, sosialisasi visi misi yang batal difasilitasi oleh KPU juga menjadi kontroversi. Alasannya karena tidak adanya kesepakatan antara kedua kubu paslon. Sosialisasi visi misi pun diserahkan kepada masing-masing kubu pasangan calon. Cawapres nomor urut 01 Maruf Amin tidak keberatan dengan keputusan KPU tersebut. Menurutnya, penyampaian visi dan misi paslon dapat dilakukan bersamaan dengan debat capres. Namun hal berbeda diungkapkan Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno. Ia menyayangkan keputusan KPU karena menurutnya jika sosialisasi visi dan misi difasilitasi oleh KPU akan mampu menjangkau khalayak lebih luas. Dinamika juga terjadi saat penentuan nama-nama panelis debat perdana. Awalnya ada 8 orang yang didapuk menjadi panelis debat. Namun belakangan, nama koordinator ICW Adnan Topan Husodo dan mantan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto dicoret dari daftar panelis atas kesepakatan dua tim kampanye paslon. 6 nama yang akhirnya menjadi panelis debat pertama, antara lain Hikmahanto Juwana, Bagir Manan, Ahmad Taufan Damanik, Bivitri Susanti, Margarito Kamis, dan Agus Raharjo. Tim iNews melaporkan. Ya, sejumlah kontroversi mewarnai jelang debat pertama atau jelang debat keseluruhan. Kita langsung tanyakan ke Pak Raufik tentunya. Kalau melihat dari tadi komentar dari Pak Refli Harun sendiri mengenai apapun yang diluncurkan KPU saat ini akhirnya dinilai menguntungkan pasangan calon yang mapan. Tentu kita tidak bisa menutup mata bahwa yang dibilang mapan ini adalah pasangan 01. Nah, bagaimana komentar dari Pak Raufik? Masih Mas Tommy, jadi satu hal yang ingin saya komentari lebih awal, sesungguhnya kontroversi ini diciptakan oleh siapa? Karena pada saat KPU mengundang kedua tim sukses ini, dua-duanya telah bersepakat bahwa KPU dalam konteks ini akan memberikan kisi-kisi. Dan antara pasangan 01 sama 02 itu telah memberikan kesepakatan itu. Artinya menerima apa yang akan dilakukan oleh KPU dengan maksud-maksud yang telah disampaikan bahwa jangan sampai debat ini mengarah kepada satu hal yang sangat tidak diinginkan. Misalkan yang sangat sepele tentang singkatan. Singkatan ini kan kalau capres ingin menjatuhkan capres yang lain, itu memberikan pertanyaan dengan singkatan. Itu kan bisa membuat confuse kalau singkatannya itu tidak bisa diketahui. Belum lagi dalam konteks ingin menjatuhkan yang sifatnya sangat personal. Karena ini calon presiden loh, tidak main-main. Jadi menurut saya penataan dalam konteks ini itu yang telah diberikan oleh KPU agar di dalam debat capres itu sangat kondusif, masyarakat tercerahkan dan masyarakat bisa memberikan penilaian meskipun tanpa efek kejutan gitu ya.
Meskipun tanpa efek kejutan akhirnya. Efek kejutan itu kan bisa diciptakan siapa saja. Capres nomor 1, nomor 2 juga boleh. Yang namanya kisi-kisi itu Mas, di dalam debat itu tidak sama seperti kita mau mengerjakan ujian akhir. Kisi-kisi pertanyaannya kan Sorry, bukan tadi sebenarnya letterless. tidak hanya kisi-kisi juga, tapi bocoran pertanyaan juga tadi diluncurkan oleh KPU. Nah, hal ini yang bisa tentunya jadi bumerang buat tim pasangan calon 01. Ya, saya kembali kepada komentar Mas Refli tadi sejenak bahwa ini seolah-olah menguntungkan pasangan nomor 1 Ya. karena incumbent. Saya kira juga tidak. Oke. Bahwa capres nomor 1 maupun capres nomor 2 itu kalau bicara keuntungan sama-sama diuntungkan. Karena dia bisa mempersiapkan materi yang sebaik-baiknya. Dan satu hal bahwa rakyat itu hari ini terlalu pusing dengan hoax. Terlalu penat dengan black campaign atau negatif campaign. Masyarakat hari ini memerlukan otentisitas para capres itu. Berarti secara Dia tidak bicara langsung apa? Pak Rafiq mengatakan bahwa yang menimbulkan kontroversi bukan dari pasangan 01 sebenarnya. Sangat tidak karena Oke. Pak Hekal. bagi pasangan nomor 1 Ya. itu politik itu harus bisa memberikan ruang kebahagiaan. Pak Ustadz silakan langsung Iya. dikomentari. Pertanyaan tadi pertama kali bertanya siapa ini yang membuat gaduh, kurang lebih seperti itu. Iya. Saya sependapat tidak dari 1, tidak dari 2 karena dua-duanya sudah sepakat di meja. Ya. Yang terjadi sekarang ini sebenarnya respon terhadap sosial media. Kalau nggak direspon itu akan lebih salah lagi. Kegaduhan ini dimulai dari hoax. Hoax yang diciptakan oleh siapa? Oleh anonim yang banyak beredar di sosial media sehingga KPU pun menanggapi, bahkan tulisan saya di Twitter pun ditanggapi oleh KPU dan saya dengan besar hati terima kasih saya bilang. Pak Arief terima kasih atas tanggapannya, dengan begini Anda berarti aware. Jadi betul sekali kesepakatan di meja itu selesai sudah. Dua-duanya setuju dengan kisi-kisi selesai sudah. Dan terus Pak Arief sendiri yang mengatakan tadi barusan bukan cuma kisi-kisi. Tetapi bocoran pertanyaan. soal lagi-lagi blunder diciptakan oleh KPU sendiri. Jadi terlalu banyak too much talking lah begitu. Di sosial media juga terlalu terlalu sensitif. Kalau nggak ditanggapin lebih salah lagi. Jadi kita berusaha merespon apa yang terjadi di sosial media. Dan KPU jangan genit lah. Kalau udah selesai. Terus-terusan KPU menggoreng sendiri KPU-nya itu loh. Oke, Pak Amsori setuju kok dia dianggap bahwa KPU menggoreng atau misalnya genit. Iya, kalau bahasa menggoreng, lebay gitu kan, ini memang dalam hal bijak dalam bermedia sosial memang penting juga. Memang saat ini dalam hoax misalnya ya, ini memang bagaimana kita saring dulu sebelum sharing. Cuma tadi KPU sendiri memang yang menyatakan hal itu, namun menurut saya sekali lagi bahwa sudah nggak perlunya lagi lah kita hoax dan sebagainya. Ya tapi kan Sekarang visi dan masalahnya misinya- adalah begini, kok jika dianggap ini sebagai kegenitan atau lebay tadi Iya. ya, tapi tetap saja ini akan menguntungkan bagi Betul, pasangan calon 01. Ya, menguntungkan pasangan 01 dan 02. Nah, karena dianggapnya lebih mapan tadi kan? Iya, Ya. karena memang yang lebih pengalaman adalah 01. Karena Ya. 02 kan lagi memulai. Nah untuk 02 yang memulai itu sangat diuntungkan. Nah tadi kejutan-kejutan tadi adalah mungkin soalnya sama. Kalau kita sekolah tadi, samakanlah kita sekolah persepsinya. Dengan jawaban yang berbeda, dengan pengalaman, dengan perspektif, dengan sudut pandang yang berbeda terhadap satu soal. Mungkin dengan literatur, dengan referensi yang berbeda. Meskipun soalnya sama tapi referensinya berbeda kan bisa aja. Apalagi 02 yang bukunya banyak misalnya, bukunya referensinya banyak kan. Nah, bisa aja dimainkan dengan jawaban-jawaban. Itu. Jadi menurut saya dua-duanya masing-masing diuntungkan. Dua-duanya Meskipun masih bisa diuntungkan? Pasti. Kalau Oke. menurut saya konotasi siapa yang diuntungkan itu menurut saya nggak pas ya. Karena kisi-kisi yang telah diberikan oleh KPU itu tidak sepihak. Kalau hanya pasangan 01 saja yang mendapatkan itu, maka sudah barang tentu itu akan menguntungkan 01. Tetapi ini kan dua-duanya diberikan. Iya karena ada kesepakatan tadi. Berikut Mas juga dengan Ahmad. bocoran-bocoran kalau tadi KPU menyebutkan ada kebocoran. Tetapi satu hal di dalam mekanisme debat itu kan juga ada pertanyaan antar capres yang itu tidak masuk dalam skenario itu diberikan keleluasaan kebebasan. Ya tadi sampaikan bahwa tidak Jadi, semua yang iya. dibocorkan juga akan ditanyakan, Iya. bahkan
bisa saja yang ditanyakan juga tidak ada dalam bocoran begitu. Iya bisa jadi. Oke, Nah, saya itulah stop itu yang- dulu ya. Nanti kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut. Oke. Kami akan kembali pemilu rakyat spesial segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini.